Saya Sri Sunarni, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Madiun, akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk bagian pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Ada 2 quote di sini. Yang pertama, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan tersebut, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitan kutipan di atas dengan yang saat ini saya pelajari adalah bahwa dalam pengambilan keputusan, kita harus mengedepankan nilai-nilai kebajikan dan kebermanfaatannya sehingga didapatkan keputusan terbaik. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai-nilai baik atau prinsip yang kita anut tentu sudah menjadi bagian dari kepribadian kita. Nilai-nilai baik ini yang akan membantu kita dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai baik ini seharusnya sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika yang ada di masyarakat, sehingga setiap keputusan yang kita ambil akan memberikan dampak bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menuntun siswa untuk tumbuh sesuai kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kesejahteraan setinggi-tingginya. Pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran harus berpijak pada nilai-nilai baik dan berpihak pada murid. Quote yang kedua, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan bertujuan membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaan seutuhnya. Pendidikan juga merupakan proses manusia mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan di sekitarnya, sehingga menumbuhkan hidup yang berkesadaran, mampu mengelola emosi, welas asih terhadap orang lain, dan mampu mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki. Dengan demikian, pendidikan akan mengantarkan manusia lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertai. Bagian 2 berisikan rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi KHD dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, seorang pemimpin setidaknya berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka ing ngarsa sung tulodo, yaitu menjadi teladan atau contoh bagi orang lain, ing madya mangunkarsa, yaitu dengan menginisiasi orang lain untuk hidup berkesadaran, dan tuturi handayani, yaitu mendorong orang lain untuk bertumbuh mewujudkan versi terbaik diri seseorang. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita merupakan nilai-nilai baik yang sudah ada sejak kecil dalam lingkungan keluarga maupun sekolah dan menjadi pengaruh bagi tindakan kita setiap hari. Nilai-nilai baik ini yang diyakini diri menjadi sumber kebajikan pada saat kita dihadapkan dengan suatu masalah dan harus mengambil keputusan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita ini berpengaruh terhadap keputusan yang kita buat. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Salah satu tujuan coaching adalah menggali potensi yang dimiliki seseorang. Tentunya dalam proses coaching ini akan terjadi pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah terbaik yang akan diambil oleh coachee. Menjadi seorang coachee dengan berpikir berbasis aset dan nilai-nilai baik yang dimiliki akan mampu memaksimalkan potensi diri yang ada sehingga permasalahan bisa selesai.
Dan sebagai seorang coach, dengan wisdom dan nilai-nilai baik yang dimiliki akan mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang mampu menyelesaikan masalah coaching. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola aspek sosial emosionalnya agar tidak serampangan dalam mengambil keputusan. Seorang guru harus matang secara emosi dan tahu mengelola perilaku diri dan cara berelasi dengan orang lain, sehingga setiap keputusan yang dibuat selalu memandang dari berbagai aspek kehidupan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, keputusan yang diambil pastilah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akan berdampak baik bagi kehidupan sosial di sekitarnya, terutama saat guru menghadapi masalah dilema etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada moral atau etika ini, nilai-nilai yang biasanya dianut seorang guru sebagai pendidik adalah kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan menghargai hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka keputusan yang diambil oleh seorang pendidik diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mendorong terwujudnya budaya positif di sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Mengingat untuk menghasilkan keputusan yang tepat ini, seorang pemimpin haruslah berpijak pada nilai-nilai kebenaran, regulasi atau hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat atau profesi, dan mendengarkan curah pendapat dari orang-orang bijak atau ahli atau narasumber. Dengan demikian, keputusan yang diambil pasti dapat menjadi solusi dari suatu masalah sehingga lingkungan akan kembali menjadi positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, tantangan terbesarnya adalah perbedaan pemikiran setiap individu atau kelompok. Perbedaan pemikiran ini akan menimbulkan pro dan kontra, sehingga tantangan terbesar adalah menyelaraskan pemikiran setiap individu atau kelompok, karena tidak setiap individu atau kelompok mungkin sependapat dengan keputusan yang diambil. Kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan saya, individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah sangat berpengaruh terhadap pengajaran yang diberikan kepada murid-murid. Misalnya, metode apa yang akan digunakan untuk mengajar, media pembelajaran apa yang tepat, proses belajarnya seperti apa yang bisa melejitkan potensi semua siswa. Cara guru memutuskan pembelajaran yang tepat bagi anak dengan melihat kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa, dan minat belajar siswa. Setiap individu mungkin berbeda, setiap anak mungkin berbeda. Nah, dari hasil analisis tersebut, guru akan mengambil keputusan pembelajaran yang paling tepat bagi siswanya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Tentu saja akan sangat berdampak bagi murid-muridnya. Karena itu, seorang guru haruslah berpijak pada nilai-nilai kebajikan, kebenaran, dan aturan-aturan atau ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil guru akan dapat mengantarkan siswanya meraih tujuan dan mewujudkan masa depannya dengan baik. Kesimpulan akhir yang saya dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah
Pengambilan keputusan haruslah berdasar pada 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berpihak pada anak dan menerapkan Pratap Triloka KHD melalui pembelajaran berdiferensiasi dan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional serta memiliki keterampilan coaching yang bagus dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini yaitu tentang dilema etika versus bujukan moral. Dilema etika merupakan pengambilan keputusan dari 2 pilihan sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral adalah pengambilan keputusan pada pilihan benar lawan salah. Di dalam dilema etika akan muncul situasi dilema yang disebut dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan terdapat 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sebelum kita mengambil keputusan, maka kita harus melihat 9 langkah pengambilan keputusan. Di sini, keputusan yang akan kita ambil akan kita uji terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta, pengujian benar salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan. Pengajuan paradigma benar lawan salah, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Hal-hal yang di luar dugaan adalah pada saat pengambilan keputusan menurut saya, karena selama ini saya belum menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan kadang keliru dalam memahami paradigma dilema etika, sehingga materi modul ini benar-benar membuka wawasan saya tentang pengambilan keputusan yang bijaksana. Sebelum mempelajari modul ini, tentu saja saya pernah menerapkan pengambilan keputusan. Sebagai guru, saya pernah menjalankan pengambilan keputusan ini, namun perbedaan yang saya rasakan setelah belajar modul 3.1 ini membuat saya tidak tergesa-gesa lagi dalam mengambil keputusan, agar keputusan dapat berdampak baik bagi sekitar saya. Selain itu, dengan belajar modul ini juga mampu menumbuhkan sikap welas asih saya, karena ketika menghadapi suatu kasus, terutama kasus dilema etika, saya harus melihat kembali paradigma berpikir dalam mengambil keputusan. Mengapa seseorang menjadi mengalami suatu kasus, latar belakang apa yang mendasarinya. Dampak mempelajari konsep di modul ini membuat saya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tumbuh sikap welas asih ketika berhadapan dengan dilema etika karena harus memandang dari segala sisi suatu kasus. Mengapa seseorang melakukan suatu kesalahan? Latar belakang apa yang mendasarinya? Perubahan yang terjadi saat mengambil keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengujian keputusan, memperhatikan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab dengan keputusan yang akan saya ambil, dan setiap keputusan yang saya ambil haruslah berpihak pada anak. Sebagai seorang individu atau pemimpin pembelajaran, mempelajari modul ini sangat penting karena saya akan belajar lebih bertanggung jawab ketika menyelesaikan suatu kasus. Harus berpedoman pada nilai-nilai kebajikan dan tidak serampangan.
Dengan menerapkan ilmu dari modul ini, maka saya sedang berusaha menciptakan budaya positif baru pada diri saya dan lingkungan sekitar saya sesuai dengan lingkar pengaruh yang saya miliki. Demikian paparan koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih.